Alhamdulillah wa syukrillah wa Salam ala warahmatullahi ni'matillah la haula wa wabarakatuh. quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Bạn làm innaka apa antal con ha? alimul Con hakim. làm La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. tạm biệt Allahumma đâu shalli đang wa buồn. sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan bersama eh, adalah narasumber pada pagi hari ini pada Ramadan kedua daripada Ramadan kita, yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Profesor Dr. Kasbul Anwar MPD, yang kita hormati, eh, Bapak-bapak, ibu-ibu pengurus HMI Orwell Provinsi Jambi, yang sebagai panitia juga, terutama orang tua kita, Haji Muslim, Ustaz Tamar Taraweh, Ustaz Amsori, Dr. Hamdan Hakim, dan Prof. Muhtar Latif, Bu Mariani, dan teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah, minta keberkahan dan kemuliaannya. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini membawa ketenangan hati dan batin kita dan melaksanakan aktivitas ibadah Ramadan pada pagi hari ini, insya Allah. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini pula kita menyapa pemirsa kita yang ada secara Zoom di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi dan kabupaten-kabupaten lain yang hadir. Juga ada sebagian mahasiswa kita, mungkin insya Allah kemarin sudah kita sampaikan untuk hadir, baik di Unja, Umbari, kemudian juga ada di UIN dan yang Pasca Sarjana dan S1. Ini sudah kita sampaikan dari tadi malam. Link ini, mudah-mudahan teman-teman semua bisa hadir. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW pada kesempatan yang mulia ini dan dihadiri oleh narasumber yang dimuliakan Allah Ta'ala pada kesempatan hari ini, Pak Rektor kita, Profesor Dr. Kiai Haji Kasbul Anwar MPD. Insya Allah sebenarnya kita dengarkan penyampaian beliau untuk kita simak bersama dan kita bisa diskusikan bersama, dan ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dan kita minta keterangan yang lebih lengkap terhadap penafsiran tausiah beliau ini. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, kepada Profesor Dr. Kiai Haji Kasbul Anwar MPD, juga sebagai rektor UIN Sultan Saparudin Jambi dan juga ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi. Kami berdoa semua untuk antum supaya berkah Allah Ta'ala. Silakan Prof. Dr. Haji Kasbul Anwar MPD. Silakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua HMI Orwell Jambi, Bapak Profesor Dr. Muhtar Latif MPD, Bapak pengurus ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, HMI Orwell Jambi, dan juga anggota yang hadir pada subuh kali ini. Alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita luar biasa mengadakan acara atau momen yang luar biasa. Ini adalah Ramadan digital ya. Dalam artian alhamdulillah kita setiap hari disuguhi oleh berbagai macam narasumber yang memberikan ilmu kepada kita untuk dalam rangka keberkahan daripada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan insya Allah 30 hari ke depan insya Allah kegiatan kita ini insya Allah tetap berjalan dan kita mendapatkan berbagai ilmu yang disampaikan oleh para narasumber kita. Baik para cendekia, Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang saya muliakan, pada kali ini saya diberi tema dari Orwell Jambi dalam subuh kali ini adalah keberkahan dan kemuliaan bulan suci Ramadan ya.
Bulan Ramadan adalah bulan yang memang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang memang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau annaha kullaha sanata Ramadan." Apabila umatku tahu apa yang ada, apa yang terkandung pada bulan Ramadan, maka kata umatku, hendaknya setahun itu dijadikan Ramadan saja. Artinya apa? Betul-betul mulia bulan ini. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang betul-betul menghendaki dirinya, dia bisa mengamalkan atau berbuat yang maksimal pada bulan Ramadan ini. Karena bulan ini tidak semua orang yang bisa melaksanakan ibadah Ramadannya dengan maksimal. Ada manusia atau orang umat Islam, ya, dia melaksanakan ibadah Ramadan, tapi ibadah Ramadannya hanya sekedar ya biasa-biasa saja, ya. Kenapa? Karena mereka menganggap Ramadan ini adalah bulan, kedatangan bulan yang luar biasa membuat mengkekang mereka. Mereka tidak bebas untuk merokok, mereka tidak bebas untuk berbuat hal yang lain-lain. Dan ini artinya apa? Artinya hamba Allah yang seperti ini sangat rugi. Tidak memaksimalkan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang mulia ini. Maka banyak orang yang kita lihat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil itu adalah orang yang beriman, ingat. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman, tidak orang memanggil ya ayyuhalladzina aslamu. Orang-orang Islam, tidak. Yang dipanggil itu bukan orang Islam, bukan orang apa. Tapi yang dipanggil adalah orang yang beriman, yang betul-betul dia mengimani imannya dengan semaksimal mungkin. Maka orang yang ketika Ramadan masuk, dia menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka mereka sangat gembira dengan datangnya Ramadan ini. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, bahwa Ramadan bukan berarti mengekang apa hawa nafsunya dan lain sebagainya. Tapi Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena bulan ini merupakan bulan yang sangat mulia. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pengampunan dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Inilah konsekuensi hadis Rasulullah bagi orang-orang yang betul-betul melaksanakan ibadah Ramadannya secara maksimal dan tidak mensia-siakannya. Nah, keberkahan bulan Ramadan dan kemuliaan itu, kalau kita lihat dalam dalam beberapa hadis itu luar biasa, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa Ramadan ini memang ditunggu-tunggu oleh semua orang yang beriman. Kenapa? Karena bulan yang berkah dikatakan tadi. Nah, keberkahan di bulan Ramadan ini salah satu kunci yang harus kita pahami secara bersama adalah bulan di mana Allah mengampuni dosa-dosa. Ghufira lahu, ya. Allah mengampuni dosa-dosa bagi orang yang barangkali mengaku dirinya berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk membersihkan dosa kita. Kesempatan diri kita untuk memperbaiki yang ada dalam jiwa kita. Jiwa kita memang selalu dibebani oleh berbagai macam persoalan. Maka persoalan yang hidup di atas dunia ini kadang-kadang kita tidak bisa memungkiri.
Antara pertarungan syaitan dan malaikat itu pasti ada dalam jiwa kita. Tergantung bagaimana kita bisa mengawal jiwa kita ini. Maka Ramadan itu adalah bulan pengampunan dosa. Yang kedua, keberkahan Ramadan itu kalau kita pahami bersama adalah bulan di mana Allah mengobral pahala. Ya. Mengobral. Nih, silakan, kata Allah. Ambil. Mau yang mana silakan. Ya. Allah obral pahala, kesempatan mendapat pahala yang berlipat ganda. Ta'atu pun ketaatan kepada bulan Ramadan ini berlipat ganda. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi dikatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala kepadanya. Artinya apa? Memang Pak, puasa ini sifatnya rahasia. Puasa ini sifatnya orang tidak bisa tahu kita puasa atau tidak. Tapi Allah dan kitalah yang tahu. Maka sifatnya rahasia. Dengan kerahasiaan itu Allah mengobral pahala yang dijanjikan Allah pada bulan Ramadan ini dengan berlipat ganda. Mudha'af. Ya. Lipat ganda Allah obral pahala. Tergantung kita. Mau mengambil pahala dalam Ramadan ini dengan baik dan benar, itu tergantung kita. Maka rugi bagi orang yang ketika Ramadan masuk, dia biasa-biasa saja. Dia menyia-nyiakan, bahkan lebih banyak tidurnya daripada yang lain. Dalam satu hadis mungkin sering kita dengar, naumun shaimun ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah merupakan ibadah. Betul. Cuma tidurnya seperti apa ibadah itu? Bukan mentang-mentang kita anggap tidur itu ibadah, kita hantam dari pagi sampai sore tidur. Zuhur lewat, asar lewat, ya. Nah, inilah yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kam min su'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Sangat naib orang yang ketika Ramadan dia menyia-nyiakan ibadah Ramadannya, tidak berbuat secara maksimal. Maka Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Keberkahan bulan Ramadan ini ya. Selanjutnya keberkahan Ramadan itu wa da'watu mustajabun. Allah kabulkan doa orang yang berpuasa Ramadan tanpa batas. Ya. Apalagi kalau kita bangun malam hari, tahajud malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan doa kita. Kenapa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li Ini pakai wal kartu yu'minu duit bi. yang tidak pakai kartu baru duit. Buhen. Suaranya. Wa idza sa'alaka ibadi kata Allah. Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah inni qarib, aku sangat dekat dengan mereka. Allah dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa-doa hambaku. Idza da'an, apabila mereka berdoa kepadaku, kata Allah. Dengan catatan apa? Dengan syaratnya apa? Falyastajibu li. Hendaknya mereka selalu mematuhi, mengikuti perintahku, mengabulkan permohonanku, kata Allah. Wal yu'minu bi. Dan hendaknya mereka beriman kepada aku. Abang nyari-nyari La'allahum yarsyudun. pikirnya. Semoga mereka mendapat petunjuk. Artinya apa? Dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mensyaratkan hanya dua. Yang disyaratkan Allah kepada kita agar doa yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Allah dikabulkan olehnya. Apa yang pertama tadi? Falyastajibu li. Hendaknya hamba-hambaku mengabulkan dulu permohonanku, permintaanku, kata Allah.
Apa permintaan Allah kepada kita? Permintaan Allah kepada kita secara garis besarnya ada dua ya. Secara garis besar. Yang pertama adalah melaksanakan perintahnya dan yang kedua meninggalkan larangan-larangannya. Ini jelas. Nah, melaksanakan perintah Allah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana konsep melaksanakan perintah Allah itu? Apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah? Kalau kita jawab sudah, kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zakat, haji dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah sampai sejauh mana perintah Allah itu kita laksanakan secara maksimal dan konsekuen. Arti konsekuen di sini artinya adalah kita melaksanakan perintah Allah itu harus tahu tata cara dan aturannya. Jangan sampai yang saya katakan tadi kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal jiwal atas. Berapa banyak orang berpuasa Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala hanyalah pada jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bagaimana puasa yang maksimal, puasa yang luar biasa, puasa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang tidak tahu. Puasa-puasa, ngumpat jalan terus. Puasa-puasa, ngadu domba jalan terus. Puasa-puasa, bohong jalan terus. Ini artinya apa? Merusak pahala kita. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan ketika kita tidak mengetahui apa yang membatalkan puasa, apa yang membuat pahala puasa kita habis, apa yang dibolehkan, apa yang dilarang dalam puasa. Itu yang harus kita pahami. Tata aturan itu, kalau tata aturan itu kita lakukan dengan baik, kita paham dengan apa yang kita lakukan, insya Allah, maka Allah akan terima puasa kita. Allah akan terima doa kita. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita melaksanakan sebuah ibadah itu harus tahu ketentuannya, harus tahu tata caranya, harus tahu aturannya. Jadi tidak semua kegiatan ibadah itu pasti dia mempunyai tata cara aturan. Ya, misalnya sholat 5 waktu kita lakukan. Tidak boleh kita menambah dan mengurang. Masa subuh 2 rakaat, dua rakaat, kita minta 3 rakaat karena dikit. Tidak bisa. Karena itu sifatnya ibadah makhdoh. Ya, yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita merubah itu. Karena itu sudah ketentuan hakiki yang harus kita lakukan. Ya, persoalan-persoalan yang sudah hakiki tidak bisa kita perdebatkan dalam kajian agama ini. Nah, puasa misalnya. Puasa itu di bulan Ramadan, ya, kewajiban kita. Tapi ketika puasa kita di luar bulan Ramadan, maka itu namanya puasa sunnah atau puasa nazar. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan, wajib bagi kita yang mengaku orang yang beriman kepada Allah SWT untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan baik dan konsekuen. Ya. Nah, itu yang pertama tadi saya katakan, bahwa Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya apabila dia melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya, nah, ini yang pertama. Yang kedua, syarat doa dikabulkan oleh Allah wal yu'minu bi kata Allah. Hamba-hambaku, setelah engkau melaksanakan perintahku dan meninggalkan laranganku, wal yu'minu bi. Hendaknya kamu semua beriman kepadaku. Bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hakul yakin kita beriman kepada Allah itu harus kita tanamkan dalam iman kita, harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut, yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada hamba yang lain, tidak ada benda yang lain yang kita imani kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini tidak sengaja, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita beriman kepada Allah, tapi juga kita percaya dengan yang lain. Berarti kita percaya dengan
benda-benda mati. Ada manusia yang percaya dengan benda-benda mati, percaya dengan cincin, percaya dengan jimat, percaya kalau apa nak ngelok ke kuburan misalnya, kan. Nah jadi pangsit, percaya dengan dukun, dan dukun itu tidak sholat pula, ya. Nah percaya kita dengan ngomong itu. Ini artinya apa? Kita sudah menduakan Allah dalam hidup ini. Tidak bisa seperti itu. Bahkan lebih naif lagi kadang-kadang secara tidak sengaja kita mengakui diri kita sebagai orang yang luar biasa, ya. Seolah Allah dikesampingkan. Seperti contoh misalnya kita dipuji oleh kawan kita, luar biasa anakmu ini. Pintar, gagah, hafal Quran pula, ya. Ada tuh baik akhlaknya, segala-galanya dipuji anak kita itu. Apa kata kita? Siapa dulu bapaknya? Nah, ketika kita Hmm. mengatakan siapa dulu ayahnya, bapaknya, maka kita sudah meninggalkan Allah dalam diri kita. Nggak boleh begitu. Siapa dulu bapaknya, siapa dulu emaknya, siapa dulu datuknya misalnya, kan? Ini artinya apa? Kita mengakui diri kita bahwa kita lah yang menjadikan anak kita pintar. Kita lah menjadikan anak kita orang baik. Kita lah menjadikan anak kita yang hafal Quran. Kita lah menjadi anak kita yang luar biasa. Tidak bisa begitu. Maka jawaban yang paling baik, benar itu adalah ketika itu dikatakan kepada kita pujian itu, apa kata kita? Semuanya adalah karunia Allah, ya, yang diberikan kepada anak saya melalui saya. Nah, itu yang pas. Itu baru iman kita. Semuanya dari Allah. Anak saya pintar, Allah yang memberikan kepintaran. Anak saya hafal Quran, Allah yang memberikan kekuatan hafalan, ya. Anak saya, ya, luar biasa. Maka kita tidak boleh meninggalkan Allah dalam hidup ini. Kalau orang sering meninggalkan Allah dalam hidupnya, pasti dia saro. Kalau bahasa Jambi saro, ya. Memang ada, Ustadz, itu kan orang itu sembahyang ngidak apa idak, tapi kayo, sembahyang ngidak apa idak, tapi bahagia, ya. Ada orang seperti itu. Tapi itu, ya, memang Allah berikan kepada orang-orang seperti itu yang tidak sholat, yang tidak apa puasa, duitnya banyak tapi tidak naik haji, ya. Maka orang seperti ini Allah berikan. Dia hanya di kesenangan, dia hanya di atas dunia saja, ya. Tapi dia nanti tersiksa di akhirat. Ya banyak orang seperti itu. Seperti Fir'aun misalnya, ya. Fir'aun itu apa lagi yang tidak ada punya di dia itu? Dia kaya, dia raja, bahkan ngaku Tuhan, ya, dan lain sebagainya, dia penguasa ketika zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi Allah matikan dia hanya dengan seteguk air garam. Itulah kuasa Allah, ya. Dengan minum air garam saja dia mati. Mana kerajaannya? Mana kekuasaannya? Tidak ada yang bisa apa kecuali hanya wa ilallahi turja'ul umur. Semua urusan itu kembali kepada Allah. Nggak bisa. Jadi kita dalam konsep hidup ini tidak boleh kita mengakui diri kita hebat dan segala macam. Allah semua yang memberikan itu. Kita hanya menjalani, kita hanya melakukan sesuai dengan syariat, ya. Kita hanya melakukan sesuai dengan apa yang ada, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak contoh lain seperti Fir'aun, Namrus, ya, Raja Namrus, betapa kejamnya dia membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Tapi Allah hanya memberikan, memasukkan lalat saja ke dalam telinganya, mati. Itulah kuasa Allah. Tidak perlu Allah bunuh dengan apa. Hanya memasukkan nyamuk atau serangga saja ke dalam telinganya, mati dia. Kecil bagi Allah, bagi hamba-hambanya yang sombong, ya.
Jadi dalam hidup kita jangan sombong. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, pada bagian kemuliaan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Kenapa dikatakan bulan yang mulia? Karena pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Ya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang menjaga Al-Quran itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Ini kemuliaan Ramadan itu. Ya. Jadi bulan Ramadan yang mulia ini karena apa? Karena Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya. Yang kedua kemuliaan Ramadan itu karena di bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilainya luar biasa pahalanya sama dengan 1000 malam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Sesungguhnya kami turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, yaitu malam yang dimana Allah lipat gandakan pahalanya lebih dari alfi syahr. 1000 bulan. Ya. Kalau 1000 bulan itu kalau kita ibaratkan dalam umur kita ini lebih kurang 83 tahun. Bayangkan dengan kita melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, ya, maka pahala yang diberikan Allah kepada orang yang Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan 83 tahun. Cuma jangan kita tunggu malam-malam itu malam-malam ganjil ya. Ya, menunggu Lailatul Qadar itu mulai dari start awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jangan nanti ketika Ramadan di awal biasa-biasa, pas akhir teler gitu ya. Biasa, pokoknya dikawal terus. Kata baginda Rasul, tanda-tanda Lailatul Qadar itu adalah salah satunya dia turun pada malam ganjil di 10 malam terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, tetapi jangan kita nunggu itu dari awal kita menunggunya. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan kemuliaan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah. Rugi orang yang ketika Ramadan berlalu begitu saja, tidak mendapatkan makna, tidak mendapatkan hakikat yang dilakukan pada bulan Ramadan itu ya. Jadi salah satu kita melihat kemuliaan Ramadan itu bahwa di bulan Ramadan ada Allah berikan suatu pahala satu malam. Pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar. Baik, Yang Prof, ketiga kemuliaan Ramadan itu mengingatkan waktu kita, Prof, ada sekitar 7 menit lagi untuk 7 menit ya, oke ya, nanti dialog ya. ya. Selanjutnya kemuliaan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah memberikan kesabaran ya, bulan sabar ya. Jadi orang yang berpuasa itu pasti dia banyak menahan sabar. Kalau puasa itu emosi, bukan puasa itu. Nak marah-marah ya kan. Apa dikit marah, apa dikit bertengkar, apa dikit apa. Nah, bisa. Maka diberikan Allah kemuliaan Ramadan ini sabar kita. Sabar dalam segala hal. Sabar menahan hawa nafsu. Sabar dalam melawan godaan. Sabar dalam berbicara kotor. Sabar dalam menahan kita mengadu domba. Dan lain sebagainya. Sabar kita. Maka kalau kita tidak sabar Ramadan ini ya sia-sia. Tiap hari marah, tiap hari apa. Sia-sia ibadah Ramadan kita. Kenapa? Karena kita tidak memuliakan Ramadan dengan kesabaran. Jadi melatih sabar itu dalam rangka mengendalikan emosi. Ya.
dalam mereka mengendalikan emosi kita. Memang banyak cobaan, banyak godaan yang ada pada bulan Ramadan ini, tapi kalau tidak dibarengi dengan kesabaran, maka sesungguhnya Ramadan kita sia-sia. Selanjutnya, kemuliaan Ramadan juga ada di sana kepedulian sosial ya. Dalam Ramadan ini banyak sosial kita. Terutama kita bisa merasakan betapa laparnya orang yang selama ini kelaparan. Orang yang kategorinya miskin, yang duafa, ya, yang fakir. Mereka kadang-kadang tidak makan dalam satu hari, kadang-kadang 2 hari tidak makan. Nah, kita ingin merasakan bagaimana kelaparan yang didera oleh orang-orang yang ditimpa kemiskinan. Itu kita merasakan betapa nikmatnya ketika kita dalam Ramadan ini merasakan bersama-sama bahwa lapar itu memang luar biasa. Ya, itulah kepedulian sesama. Maka kita membantu sesama. Kita membantu orang-orang yang memang butuh bantuan di Ramadan. Maka dalam Ramadan ini, ayolah mali Abdul kata para sahabat kepada baginda Rasul. Amal apa yang paling abdul pada bulan Ramadan ini? As-sadaqah. Ya. As-sadaqah fi saumi Ramadan. Bersedekah pada bulan Ramadan. Itu artinya apa? Kita berbagi dalam rangka kita melatih ya bagaimana orang yang kelaparan itu merasakan dan juga kita juga merasakan. Yang terakhir, kemuliaan Ramadan juga harus kita patut syukuri adalah bulan kesyukuran ya. Syukur kita. Kenapa Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita pada bulan Ramadan? Maka dalam konsep Ramadan ini Rasulullah mengatakan sumu tasihu. Puasalah kamu maka kamu akan sehat ya. Nah, sehat kita. Banyak orang kadang-kadang di bulan Ramadan ini sehat. Kolesterolnya turun, apanya turun, semua turun. Kenapa? Karena Ramadan menjanjikan puasa itu akan mendatangkan kesehatan. Maka kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukur nikmat itu jangan kita melihat pada tataran yang sifatnya berbentuk harta saja. Kadang-kadang orang bersyukur hanya melihat harta. Tapi lebih dari itu bersyukur kepada Allah itu artinya apa? Apa yang diberikan Allah kepada kita, baik yang nyata maupun tidak nyata, itu wajib kita syukuri. Apa contoh yang tidak nyata itu? Yang tidak nampak apa? Kita menghirup udara, oksigen Allah di muka bumi ini, tidak bayar gitu. Ya, tidak bayar. Coba bayangkan, kalau Allah ambil oksigen di atas dunia ini, tidak lama, 10 menit, meh. Allah tidak ada oksigen di dunia ini, mati kita semua. Ya, maka kita bernapas dengan oksigen itu tidak nyata itu. Tapi Allah beri kehidupan kepada kita. Coba kalau kita masuk rumah sakit, ruangan ICU, ya, setiap napas yang bergerak, oh, oh, itu duit itu, ya, uang itu. Enak kalau sehat, keluarnya sehat, meninggal, mayat yang keluar, dihitung juga itu, 25 juta, mayat bisa dibawa keluar. Kenapa? Bayar oksigen. Itu artinya apa? Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa nikmat yang tidak berwujud, ya, itu luar biasa banyak. Kita bisa tidur nyenyak, kita bisa makan enak walaupun dengan ikan asin, ya. Itu nikmat itu. Banyak orang yang tidak bisa makan apa-apa. Orang kaya uangnya banyak, uangnya miliaran, tapi tidak boleh kata dokter. Pak, Bapak tidak boleh makan ini. Makan daging tidak boleh, makan ayam tidak boleh, makan ikan tidak boleh. Makan telur ayam pun tidak boleh. Nah, coba, Kecap. ya. Ya. Jadi dok, saya makan apa dok? Bapak hanya makan sayur bening. Ya, sayur bening tanpa garam, air nasi putih. Mati kita. Duit banyak.
Kalau Bapak mau melanggar apa yang saya sampaikan kata dokter, silakan, takut pula mati. Pengen makan daging ya, tidak boleh. Nah, artinya apa? Luar biasa nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang patut kita Syukur. syukuri. Baik, Prof. Yang tidak Eh, berwujud itulah yang waktu kita, kadang-kadang Prof. banyak kita dapatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah sebagai pengantar awal tentang keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan yang saya sampaikan. Barangkali kita lanjutkan dengan dialog mungkin ya, beberapa hal yang memang harus kita bersama-sama. Nanti kalau memang apa ya sama-sama kita menjawab ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Bapak moderator ya. Silakan Baik, Pak. terima kasih Prof. PH Kaspul MBD yang telah menyampaikan eh, penyampaian tentang keberkahan kemuliaan Ramadan. Eh, Mohon maaf Prof, kalaupun ada PPT nanti bisa di-share atau disampaikan untuk dijadikan buku insya Allah Prof. Jadi kita bisa mencetak buku daripada akhir nanti Ramadan kita. Nah, Mudah-mudahan kita semua buat mungkin. narasumber sudah menyiapkan. Nah, terima kasih banyak Prof. Jadi begini para pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang hadir dalam majelis dakwah digital ini, silakan kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau diskusikan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Profesor kita tadi yang kita simak dengan seksama, dengan khidmat, ya. Jadi kita selalu memikirkan bahwasanya bagaimana arah dan kehidupan kita ini yang kita alami dalam sekiannya dalam hidup kita seperti apa, tetapi ada beberapa kenikmatan yang diambil oleh Allah Ta'ala secara perlahan-lahan. Itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang menguji, sedang memberikan banyak ujian kepada kita. Maka karena itu silakan kami eh, berikan kesempatan kepada seluruh eh, yang ada, yang hadir pada majelis dakwah digital ini. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Prof, Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat sama-sama menjalankan program dakwah digital hari kedua. Tadi materi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Kasbul Anwar, yaitu berkaitan dengan keberkahan dan kemuliaan Ramadan. Masya Allah, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya kita hanya berpuasa, tapi ada satu nikmat besar yang kita tahu bahwa mukjizat Rasulullah ini banyak, tapi mukjizat yang paling besar adalah diturunkan Al-Quran. Mana Al-Quran pun diturunkan awalnya di bulan Ramadan. Sahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan Al-Quran inilah insya Allah manusia akan selamat, bahagia, sukses baik dunia dan akhirat. Dan tadi saya sangat tertarik sekali bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya biasa-biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Allah sudah menobral tadi dikatakan oleh Prof. Kaspul. Ini door prize nih. Jadi kalau orang Malaysia bilang harga runtuh. Jadi dengan banyak sekali yang sunnah dinilai menjadi fardu, yang fardu dilipat gandakan sampai 70 kali, dan bahkan ada malam yang luar biasa, Lailatul Qadri khairum min alfisa, yang tadi dikatakan 83 tahun. Nah, inilah mungkin dengan dakwah digital ini ya, memotivasi kita walaupun kita jarak berjauhan tapi hati kita berdekatan, dan mungkin juga tadi yang kemarin disampaikan oleh Prof. Mukhtar bahwa nanti ini akan ada rekaman-rekaman yang mudah-mudahan dapat menggelinding yang saat ini belum bisa join bersama. Nah, mudah-mudahan besok bisa mendengarkan apa yang tadi materi-materi yang banyak disampaikan, dan mudah-mudahan juga akan meningkatkan iman kita dan takwa kita. Saya rasa ini saja sebagai
untuk penambahan pencerahan bersama. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada orang tua kita yang telah tadi menyampaikan ya eh, semacam informasi kemuliaan Ramadan, dan juga tadi diulas juga oleh Pak. Untuk itu Pak Amsori Endas tadi menyampaikan penguatan terhadap keberadaan Ramadan sebagai keberkahan dan kemuliaan. Baik, silakan kalau ada lagi para sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian. Ini ada salam, ini ada Pak Fahmi Rashid. Ya, silakan Pak Fahmi. Ya. Saya maaf lagi di jalan. Langsung saja Pak Rektor, tanya sederhana sekali. Kalau kita pagi-pagi gosok gigi sama siang hari boleh nggak? Mohon Apa? penjelasan. Gosok gigi. Pagi-pagi gosok gigi. Oh. Ya, betul. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi di jalan, balik kampung. Balik dusun. Baik, langsung Pak Ridwan. Nah, Ya, silakan Prof. baik ya. Kalau bisa kita hindari sifat-sifatnya yang membuat kita makruh itu ya. Memang boleh tapi makruh. Tapi kalau bisa hindari. Misalnya contoh Pak Fahmi. Habis kita sahur, gosoklah gigi. Ya, sebelum masuk waktu subuh. Nah, setelah itu sudah selesailah dosa. Gosok gigi lagi pas Ramadan di awal sampai beduk bunyi. Kenapa? Karena bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi kata Kasturi. Rasulullah. Jadi jangan kita khawatir. Cuma jangan bolok gara-gara puasa, malu gitu, bau mulut gitu ya. Jangan bolok di depan orang haho gitu kan. Nah, Tebar bau. usahakan Tebar hindari bau. yang sifat-sifatnya makruh boleh memang. Kalau memang apa, tapi kalau usahakan sebelum kita ke masjid, sebelum kita beduk beduk subuh, habis waktu sahur habis, nah, gosok gigi. Ya, mandi dulu kalau memang disunahkan mandi gitu ya sebelum ke masjid itu. Jadi kata Pak Amsori tadi, sunnah pun di Ramadan ini itu loh dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Bisa-bisa menjadi wajib gitu. Sayang kita meninggalkannya sunnah ya. Nah, boleh tadi. Tapi makruh kalau kita gosok gigi pada siang hari ya. Usahakan itu, hindari yang makruh. Sunnahnya di malam atau pada sebelum sholat subuh. Nah, itu. Ya Pak Mami itu ya. Begitupun yang lain. Ibu-ibu nih kadang-kadang cicip makanan nih. Ya, sering tuh. Nangan-nangan tes. Itu jangan nangan tes. Itu mahal maksudnya. Jadi cicip pakai tidak Ya. enak, Prof. Usahakan kita lah biasa. Pakai Takarannya. mesin. Kalau ini takarannya ini garamnya. Micinnya sekian. Pasti itu. Kalau ibu-ibu itu lah tahu lah takarannya. Ya. Kita perkirakan. Kalau daging sekilo, garamnya berapa? Micinnya berapa? Misalnya kan. Jadi kita jangan mentah nyicip kan. Jika enakan makan, nah, batal puasa. Hindari hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Hindari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Walaupun kita tidak sengaja. Ya, karena tidak sengaja itu. Nah, hindari. Yang membuat kita ya. Tapi kalau lupa lah misalnya bangun tidur kan. Sudah itu dihantam makan sepiring. Nah, puasa nih kan. Ah, sudah lepaskan itu ya. Jangan lagi dimakan. Jangan pula ditanggung ini 3 suap lagi. Yang 3 suap itulah yang batal puasa. Ya, ini 3 suap lagi nih. Enak. Ada boleh. Ketika kita ingat, nah saya puasa hari ini ya Allah, langsung cuci tangan, berkumur,
lanjutkan puasanya. Ya, apabila kita tidak sadar lupa, bukan sengaja. Kalau sengaja ya batal ya. Nah, begitulah apa luar biasanya Islam itu mengajarkan kepada umatnya. Inna ma'al usri yusra. Ya, ya, semua itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya, Islam itu mudah gitu, tapi jangan dimudah-mudahkan. Mentang-mentang dimudahkan, misalnya contoh sholat musafir, ya kita dibagi diskon oleh Allah. Nah, berjalan jauh, kita sholat musafir, nah gitu. Itu sok gitu, nggak mau ngambil diskon dari Allah ya. Masa door prize dari Allah nggak mau kita ambil. Nah, aku kan itu mudah, kita mempermudah. Nggak sanggup kita sholat zuhur karena ada perjalanan, ditakhirkan di sholat asar. Ketika asar nanti misalnya kita dan dapat masjid perkirakannya sudah ditakdimkan di zuhur. Nah itu Allah mudahkan sebenarnya. Tergantung kita mau memakai rukhsah dari Allah itu atau tidak. Tergantung kita. Nah, jadi itu Pak Mami ya. Jadi Ya, Islam itu mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. dimudahkan. Ya. Oke lanjut Baik, Pak Ridwan. makasih Prof. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan hal-hal yang mungkin simple ya, tapi dia memiliki makna yang mungkin bisa membatalkan puasa dan pahala puasa sama sekali. Yanti Silakan, mau nanya, Pak Moderator. silakan Bu, Oh, Bu Yanti, silakan. Assalamualaikum Pak Prof. ya, salam. Salam. Nah, ini soal kemarahan Pak Prof. Kan mau ngajar nih hari Senin. Ya. Mahasiswa mungkin ada beberapa yang mungkin membuat kita agak terpancing gitu. Nah, sebenarnya batas kemarahan yang seperti apa yang bisa membatalkan puasa? Sementara kita memang mengeluarkan kemarahan itu secara jujur dari hati kita. Memang niatnya baik, tapi kan marah jadinya Pak Prof. Nah, itu aja Pak Prof. Mohon takaran marahnya yang seperti apa. Hmm. Ya, ya silakan Prof untuk Baik di ya. Tapi biasa kalau orang pemarah tuh ada bisa tuh, marah tuh lah. Nggak bisa tahan ya. Nah, maka Sudah Ramadan katakan inilah ya yang bisa Prof. meredamnya. Ramadan ini Allah apa namanya? Nih, bisa nggak kamu menahan hawa nafsu? Salah satu hawa nafsu yang kita tahan itu adalah amarah. Ya, kalau jangan kita dipancing. Maka ketika kita melihat seperti itu, yang menimbulkan kemarahan kita memang banyak istighfar ya. Ya kita berikan yang terbaik. Rasanya, apa manggil mahasiswa, nggak boleh seperti itu. Jangan marah-marah. Berilah pengertian yang mau izatul hasanah ya, yang baik, yang betul terima. Janganlah marah. Ketika mereka tidak mau juga, nah sudah tinggalkan itu. Jangan kita terpancing. Sebab kadang-kadang ada setan itu masuk melalui orang gitu, yang membuat kita marah gitu. Laju, laju, laju. Terus, terus, terus misalnya. Kita marah. Sudah marah itu selesai itu. Hilanglah pahala puasa kita. Maka Masya Ramadan Allah. ini menahan hawa nafsu, salah satunya adalah amarah. Sebesar apapun orang menyakiti hati kita sudah lari baik itu. Ya, kalau kita layani, udah selesai itu. Ramadan ini kalau bisa tahan kesabaran, jangan sampai marah. Usahakan kita kalau memang ada yang memancing kita, ya sudah. Kita lebih baik kita menghindar daripada kita Terpancing. akhirnya apa ya? Akhirnya ya membuat semua yang tidak baik menjadi yang tidak baik, yang baik itu menjadi tidak baik. Gitu. Ya apalagi Ibu Yanti ya keluar itu keluarga lo itu Jakarta itu keluarga lo akhirnya bukan apa betinju akhirnya. Nah, maka sabar jaga lisan kita. Maka Ramadan Amin, ini amin. usahakan lisan kita basah dengan zikir, Istighfar. basah dengan istighfar, basah dengan Al-Quran. Ya. Insya Allah lidahnya orang yang basah dengan zikir, Al-Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Insya Allah
nanti dia akan menjadi saksi nanti. Semua anggota tubuh kita ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Pada hari kiamat nanti, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Allah akan mengunci mulut-mulut kamu ini. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara itu adalah tangan-tangan kamu. Wa arjulihim, dan kaki-kaki kamu. Semua anggota tubuh kamu bima kanu yaksibun, kata Allah. Yang apa yang telah kamu lakukan di atas dunia ini. Nggak bisa kita bohong, Bu Yanti. Oh ini, mata ngomong. Iya, aku tengok dia maling. Kupingnya, dengar. Kuping ngomong. Benar ya Allah, aku mendengar pembicaraannya berunding malam itu rapat. Kata kaki ngomong ya Allah. Benar ya Allah, aku berjalan mengambil ayam dia. Benar ya Allah, kata tangan. Aku nangkap ayam dan motong ayamnya. Mau apa kita? Nggak percaya juga. Yang sudah ngomong nih, kalau tidak percaya juga, putar layar. Kita ini setiap hari disyuting oleh Allah. Tidak percaya, putar layar lebar tuh. Nah tuh, lihat tuh. Kau malam tuh, apa gawe kau malam tuh? Itu kau di pucuk malam tuh, misalnya kan. Masya Allah. Iya, tidak percaya juga, Allah alam lagi. Kalau sudah layar lebar diputar di hadapan kita, tidak percaya juga gitu, itu bukan manusia namanya, ya. Ya, karena tadi tangan tidak percaya, kaki ngomong tidak percaya, mata ngomong tidak percaya, hidung ngomong tidak percaya, sudah kata Allah, putar layar lebar itu. Nanti pada hari kiamat itu diputar layar lebar. Ada percaya juga? Tidak tahu lagi mencoba cara, ya. Maka dari itu, hidup kita ini harus betul-betul kita jaga, ya. Kalau usahakan maksimal bisa kita jaga. Yang paling penting itu adalah senangkan hati orang, jangan sakiti hati orang. Kalau tidak bisa nyenangin hati orang, jangan buat jahat dengan orang. Sudah diam, ya. Diam itu lebih baik kata Rasulullah daripada kita koceh ngomong. Maka orang diam tuh banyaklah selamatnya. Orang diam selamat. Orang banyak ngomong tidak selamat. Kecuali penceramah Pak Taman Taraweh. Tidak mungkin penceramah tidak ngomong kan. Maksud saya diam itu pada dataran apa? Ketika ngomongnya tidak bermakna, ngomong kosong, ngomongin orang, lebih baik diam. Daripada kita lanjuti ngomong Aulia semua. orang gitu kan. Nah, jadi itu Bu Yanti ya. Siap, Pak Prof. Jadi itu Kasih. tahan amarah Ramadan ini. Nanti sudah Ramadan tahan juga. Jangan pula, tidak boleh habis Ramadan buka lagi. Apa lo puasa gitu habis sia-sia lah ya. Ya, oke lanjut. Baik, makasih Prof. Silakan tadi sudah sampaikan penjelasan cukup detail ya atas yang dikemukakan oleh Prof. Haji Kaspul tadi. Silakan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau ada yang disampaikan sebelum kita simpulkan, silakan Bapak Ibu sekalian. Closing statement, Ustaz. Oh, oke, kalau begitu Pak. sepertinya Waktu sudah habis. waktu sudah habis kayaknya Pak Tamat Raweh, Pak Ustaz ya. Baik, Prof. Kaspul sebagai narasumber hari ini, terima kasih atas penjelasannya, dan saya ingin menyampaikan ulasan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh beliau dan juga apa yang dikemukakan oleh teman-teman. Waktu sudah hampir close ini ya, mohon maaf, mungkin kita bicarakan bisa secara piece to piece nanti di belakang. Insya Allah mudah-mudahan dengan acara ini dengan berkah Allah Ta'ala, kita simpulkan bahwasanya keberkahan bulan Ramadan itu akan menggiring makhluk sesosok manusia ini untuk menjaga kepribadian baik roh maupun batinnya dari perbuatan yang dapat tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terpeliharalah. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan Allah akan menyertai kita, kesehatan dan kesempatan Allah akan berikan selamanya. Demikianlah tadi penyampaian yang cukup detail ya, dari kesimpulan yang cukup pas, singkat, tepat, padat. Saya sebagai moderator hari ini mohon maaf atas segala kekurangan karena penyampaian saya, dan juga kami
dari panitia kepada seluruh pemirsa yang hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Kami mohon maaf yang sebesarnya dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan kita doakan kita semua dipelihara Allah Ta'ala, diberikan berkahnya. Baik, terima kasih dengan mengucapkan ila guna kalami afanullah ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.